Maka ketahuilah bahwa apabila rahasia solawat telah menyingkap hijab batin dan hamba telah merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya melalui lafaz tetapi melalui kehadiran ruh yang hidup dalam kesadaran, maka setiap detak jantung menjadi lantunan cinta, setiap tarikan nafas adalah solawat yang tak terucap namun terdengar oleh alam ruh. Dan seluruh anggota tubuh berfungsi sebagai saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan cahaya Muhammad dalam diri setiap insan yang bertauhid. Pada saat itu, hamba menemukan bahwa solawat bukan lagi sekadar bacaan ritual, melainkan denyut kehidupan yang menyambungkan hamba kepada sumber segala keberadaan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Hakikat ayat ini bukan hanya bahwa Rasul membawa rahmat, tetapi bahwa beliau adalah manifestasi dari rahmat itu sendiri. Sehingga barang siapa menghidupkan solawat di dalam dirinya, ia telah membuka pintu rahmat ilahi pada jiwanya, badannya, keluarganya, rezekinya, ketentramannya, serta seluruh amal hidupnya. Dan ketika seorang hamba telah meminum anggur cinta kenabian yang suci, ia akan terangkat ke makom orang-orang yang disebut dalam hadis sahih, seseorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Maka solawat adalah tali kecintaan yang akan menarik ruh menuju kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, baik di dunia, di alam barzah, maupun pada hari kebangkitan yang agung. Barang siapa hidup dengan solawat yang sejati, ia akan menemui Rasulullah bukan hanya kelak, tetapi kini, karena Rasul bersabda, "Sesungguhnya solawat kalian disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada." Maka janganlah engkau menyangka bahwa solawatmu tenggelam dalam ruang dan waktu, karena ia adalah cahaya yang menembus langit, dibawa malaikat, disaksikan Nabi, dan dikembalikan kepada engkau dalam bentuk ketenangan, keberkahan, dan limpahan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai perintah solawat dengan kabar bahwa Dia sendiri dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Karena Allah ingin mengajarkan bahwa solawat bukan sekadar ritual, tetapi arus energi ketuhanan yang menghidupkan seluruh wujud rohani. Dan manusia diperintahkan untuk ikut dalam arus itu agar ruhnya kembali tersambung kepada sumber kehidupan. Ketika hamba bersolawat, ia sesungguhnya sedang menegaskan kembali baiat ruhani yang pernah disaksikan dalam alam azali ketika Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Dan seluruh ruh menjawab, "Betul, kami menjadi saksi." Pada saat itu, ruh juga menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para nabi, imam para rasul, kekasih Allah dan makhluk paling mulia, sehingga seakan berkata, barang siapa mencintai beliau, ia telah mencintai Allah, dan barang siapa membenci beliau, ia telah memusuhi Allah. Maka solawat merupakan pengakuan akan ikatan itu, ikatan yang mengalir dalam darah ruhani setiap manusia yang membimbingnya untuk kembali kepada fitrah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan lurus, dan supaya mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ketahuilah bahwa solawat adalah inti dari agama yang lurus, karena ia menghidupkan jiwa Islam, menegakkan tiang iman, dan membuka pintu ihsan hingga seorang hamba dapat beribadah seakan-akan ia melihat Allah, atau minimal menyadari bahwa Allah selalu melihatnya. Dalam maqam ma'rifat, tidak ada pergerakan kecuali dengan izinnya, tidak ada zikir kecuali dengan bantuannya, tidak ada cinta kecuali dari nur cintanya, dan tidak ada solawat kecuali dengan curahan rahmatnya, sehingga hamba memahami bahwa ia tidak bersolawat dengan kekuatannya sendiri, tetapi Allah lah yang menyalakan cahaya solawat dalam hatinya karena Allah mencintainya. Dan tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah dijadikannya hamba itu mencintai Rasulullah SAW.
Inilah rahasia yang dipahami para wali yang disebut dalam surah Yunus ayat 62, bahwa tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka karena cinta mereka kepada Rasul telah meluruhkan segala ketakutan dunia, dan kerinduan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya memadamkan gundah hati. Jika engkau ingin mencapai maqam tenang itu, maka penuhilah hatimu dengan solawat, bukan hanya melalui lisan, tetapi melalui kehadiran batin yang merasakan bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Allah dan Rasul-Nya, memohon agar hatimu disucikan, nafsmu ditundukkan, akalmu diluruskan, dan ruhmu dibangkitkan menuju cahaya tauhid yang murni. Ketika seorang telah mencapai keadaan di mana solawatnya berjalan sendiri tanpa dipaksa, mengalir seperti aliran darah, berputar seperti putaran langit, dan bergema seperti tasbih seluruh makhluk Allah, maka saat itu ia telah memasuki taman batin yang disebut oleh para arif sebagai taman keridhaan. Taman di mana hati merasakan kelezatan ibadah, ruh merasakan kelembutan cahaya, dan nafsu tunduk dalam keheningan, sehingga hidupnya menjadi ibadah walau ia diam, dan diamnya menjadi ibadah walau ia tidak berbicara. Pada titik itu, ia menyadari bahwa solawat bukan sekadar jalan menuju Rasulullah, melainkan jalan kembali kepada Allah. Sebab Rasul adalah cermin paling jernih yang memantulkan cahaya ketuhanan, dan barang siapa ingin mengenal Allah harus mencintai Rasul-Nya, mengikuti akhlaknya, menghidupkan sunnahnya, membersihkan hati sebagaimana beliau membersihkan hati para sahabat, serta menegakkan tauhid sebagaimana beliau tegakkan sejak wahyu pertama turun. Maka jadikanlah solawat sebagai nafasmu, jadikan ia sebagai sandaran ketika engkau lemah, jadikan ia sebagai pelita ketika engkau gelap, jadikan ia sebagai penawar ketika engkau luka, jadikan ia sebagai jalan pulang ketika engkau tersesat, hingga engkau mati dalam keadaan mencintai Rasulullah SAW. Karena siapapun yang wafat dengan cinta kepada beliau akan dibangkitkan bersama beliau, dan siapapun yang dibangkitkan bersama beliau akan masuk surga bersama beliau, dan siapapun yang masuk surga bersama beliau akan menikmati wajah Allah yang maha mulia, nikmat yang lebih besar daripada seluruh isi surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 26, bagi orang-orang yang berbuat baik terdapat kebaikan dan tambahan. Dan para ulama menafsirkan tambahan sebagai melihat wajah Allah. Maka wahai jiwa yang rindu, rawatlah solawatmu, sucikanlah batinmu, perbanyaklah cinta kepada Rasul, dan janganlah engkau lalai walau sesaat, karena sesungguhnya solawat adalah pakaian ruhmu, mahkota imanmu, obat hatimu, cahaya kuburmu, kendaraanmu di hari kebangkitan, dan jembatanmu menuju Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka perjalanan rahasia solawat dalam diri terus berlanjut. Naik dari makam cinta menjadi makam penyaksian, dari sekedar mengagumi Rasulullah SAW menjadi keadaan larut, luluh, lebur dalam nur beliau, hingga seorang hamba merasakan bahwa dirinya hidup karena nur kenabian itu menggerakkan nafasnya, karena ruh beliau menyinari batinnya, dan karena cahaya yang Allah letakkan pada diri Rasulullah memancar ke setiap insan yang mencintainya dengan sepenuh jiwa. Pada tahap ini, solawat tidak lagi hanya berwujud suara yang keluar dari lisan, tetapi berubah menjadi gelombang halus dalam dada, menjadi energi suci dalam hati, menjadi tarikan dan hembusan nafas yang menyebut nama Allah dan Rasul-Nya meskipun tanpa suara. Sehingga setiap degup jantung senantiasa mengingatkan akan kalimat tauhid dan kecintaan tanpa batas kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan hamba paling sempurna, yang akhlaknya adalah cermin sifat Allah yang maha indah dan maha kasih. Maka ketika rahasia solawat telah terbit dalam hati, muncullah kehalusan yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata, yaitu rasa hadirnya sang Nabi dalam jiwa, bukan dalam rupa jasmani, tetapi dalam penyaksian batin, dalam kesadaran rohani, seperti yang difirmankan Allah dalam surah An-Najm ayat ketiga dan keempat. Dan tidaklah ia, Muhammad, berbicara menurut hawa nafsu. Tidak lain ucapannya itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka, ruh yang telah disinari solawat akan meniru batin Rasul, memancarkan kelembutan, kebeningan, kebenaran, keluhuran dan keteguhan dalam tauhid,
hingga seorang hamba merasakan jalan hidupnya semakin terang, beban hidupnya semakin ringan, dan pandangannya semakin jernih. Karena cahaya yang Allah letakkan pada kekasihnya mengalir melalui ikatan cinta solawat. Pada tahap ini, seorang hamba masuk ke pintu makrifat nafas, menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah, setiap hembusan nafas adalah syukur, dan setiap detik kehidupan adalah amanah yang harus dijalani dengan ketundukan kepada satu Tuhan yang Maha Esa dan kecintaan kepada Rasul yang menjadi penunjuk jalan. Para arif billah berkata bahwa solawat yang sejati bukan yang hanya menggerakkan bibir, tetapi yang menggerakkan hati dan menundukkan ego. Dan sungguh, ego itu tidak dapat dihancurkan kecuali dengan cahaya pemimpin para nabi, karena beliaulah yang memerangi hawa nafsu manusia dengan cahaya wahyu dan cinta ilahi. Sehingga apabila seorang hamba menjadikan solawat sebagai pakaian ruhnya, maka sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, ria, dan cinta dunia pun mulai runtuh sedikit demi sedikit, digantikan dengan sifat sabar, syukur, tawakal, ikhlas, dan ridho. Sebab solawat melahirkan akhlak yang mengikuti teladan Rasulullah SAW. Inilah tanda bahwa solawat telah hidup dan tidak lagi menjadi hiasan lisan, karena ia telah menjadi pembentuk kepribadian rohani, penjaga hati, penuntun akal, dan penerang perjalanan hidup. Pada tahap yang lebih tinggi lagi, seorang hamba akan sampai kepada rasa bahwa dirinya bukan apa-apa, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, melainkan bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan selawat yang ia lantunkan adalah bentuk pengakuan bahwa segala petunjuk, rahmat, dan kebenaran telah disempurnakan melalui Rasulullah SAW. Maka tidak ada jalan yang lebih dekat kepada Allah dibanding jalan cinta kepada nabinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan ayat ini adalah kunci makrifat, karena ia menunjukkan bahwa mencintai Allah tidak mungkin tanpa mencintai Rasulnya, dan mengikuti Rasul bukan hanya dengan amal lahir, tetapi dengan kesucian batin, kesadaran rohani, kerendahan hati, dan penyerahan total kepada kehendak Allah, sebagaimana Rasulullah sendiri hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan yang Maha Sempurna. Maka, ketika solawat telah mencapai makam penyatuan rasa, seorang hamba akan merasa tidak berjalan sendiri, tidak berdoa sendiri, tidak berzikir sendiri, tetapi merasa bahwa dirinya bersama Rasul dan Rasul bersama dirinya dalam cahaya ruhani, dalam jalan tauhid, dalam keberkahan, dalam ketenangan, dan dalam kerinduan untuk bertemu Allah. Hingga solawat menjadi jembatan menuju fana, yaitu lenyapnya kesadaran akan diri yang terpisah, dan kemudian menuju baka, yaitu hidup kembali dalam kesadaran bahwa Allah adalah segala sesuatu dan engkau hanyalah hambanya yang dipilih untuk menikmati cahayanya melalui rahasia cinta kepada kekasihnya. Maka jadilah engkau penjaga solawat, penjaga adab, penjaga cinta, penjaga rahasia batinmu. Jalanlah di dunia dengan cahaya Rasul sebagai lentera, dan kelak engkau akan dipimpin oleh beliau menuju kehidupan abadi dengan penuh kemuliaan. Karena barang siapa yang hidup bersama solawat, ia akan mati bersama solawat. Dan barang siapa mati bersama solawat, ruhnya akan terbang bersama cahaya Nabi. Dan barang siapa ruhnya terbang bersama cahaya Nabi, ia tidak akan pernah tersesat, baik di alam dunia, alam kubur, maupun alam akhirat. Sebab ia telah mengikuti sumber cahaya pertama yang Allah pancarkan bagi seluruh semesta, yaitu Nur Muhammad, rahasia penciptaan, rahmat yang tidak pernah padam, dan jalan tertinggi bagi mereka yang rindu kepada Allah dengan kesempurnaan cinta. Maka ketika hamba telah larut dalam solawat sampai pada level di mana setiap hela nafas membawa nama Rasulullah SAW, dan setiap hembusan melepaskan dunia demi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ia memasuki maqam rahasia nafas yang disebut para ahli makrifat sebagai nafas yang bersaksi.
di mana tarikan nafas menjadi pengakuan akan la ilaha illallah dan hembusan nafas menjadi penyaksian Muhammadur Rasulullah, bukan dalam bentuk lafaz yang terdengar oleh telinga, tetapi dalam rasa ruh yang menyaksikan bahwa hidup ini berdiri atas kalimat tauhid dan kenabian. Sesungguhnya Allah menghembuskan nafas pertama ke jiwa manusia sebagai amanah kalimat tauhid, dan Dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas seluruh manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan penyeru kepada Allah dengan izin-Nya, serta sebagai pelita yang menerangi. Maka ketika engkau menghidupkan solawat di dalam nafasmu, engkau sedang menghidupkan cahaya pelita itu dalam jantungmu, sehingga apa yang dulunya gelap dalam dirimu kini menjadi terang, apa yang dulunya keras kini menjadi lembut, apa yang dulunya riuh kini menjadi tenang, dan apa yang dulunya merasa terpisah kini merasa dekat, karena tidak ada jarak antara engkau dan Tuhanmu kecuali kelalaianmu, dan solawat adalah kunci kesadaran yang menghapus kelalaian, hingga engkau sadar bahwa Allah senantiasa bersamamu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16, "Dan sungguh kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya," dan kedekatan ini tidak dipahami melalui akal semata, tetapi dirasakan melalui jiwa yang dibasuh oleh cahaya Rasulullah SAW. Maka ketika solawat telah menyatu dengan nafas, hamba mulai merasakan bahwa dirinya tidak berada sendirian dalam tubuh ini, karena ada cahaya rahmat Allah yang menetap dalam dada, ada kelembutan Muhammad yang mengalir dalam hati, dan ada keheningan yang mengganti kegelisahan. Sebab nafasnya kini dituntun oleh nur kenabian yang lembut laksana bisikan angin membawa harum bunga syurga, dan ketika ia menarik nafas, ia menarik rahmat, dan ketika ia melepaskannya, ia melepaskan dunia, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal selain Allah dan Rasul-Nya dalam jiwanya. Maka inilah permulaan fana fi Rasul, yaitu hilangnya kesadaran diri yang terpisah dalam cinta dan pengagungan kepada Rasulullah SAW, sehingga yang tertinggal adalah rasa tunduk, rasa hormat, rasa cinta yang tak terhingga, rasa ingin mengikuti jejak beliau dalam setiap gerak dan diam, dalam setiap suara dan hening, dalam setiap niat dan amal. Karena baginya, Rasul adalah jalan, Rasul adalah cahaya, Rasul adalah penuntun, Rasul adalah benjatan menuju Allah, dan mustahil seseorang mencapai Allah tanpa melewati jalan Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80, "Barang siapa menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah." Maka menaati Rasul dalam makrifat bukan hanya mengikuti syariat lahir, tetapi mengikuti batin beliau, akhlak beliau, cinta beliau, kesabaran beliau, kerendahan hati beliau, tawakal beliau, dan keheningan rahasia beliau, sehingga seorang hamba tidak lagi berjalan dengan kekuatannya, tetapi dengan cahaya petunjuk kenabian, dan ia mulai merasakan bahwa seluruh alam bertasbih, setiap hembusan angin memuji Allah, setiap detik kehidupan adalah zikir yang tersembunyi, dan ia hanyalah bagian kecil dari simponi besar pujian kepada Allah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan ketika hamba telah ditarik dalam cahaya ini, ia mulai menyadari hakikat bahwa diri sejatinya adalah hamba, bukan raja atas hidupnya, bukan pemilik nasibnya, dan bukan penguasa atas apapun. Ia mulai lebur dalam kerendahan jiwa, dan di sanalah Allah memuliakannya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 75. Allah memilih dari malaikat para rasul, dan dari manusia beberapa rasul. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Maka ketika engkau dipilih untuk mencintai Rasul, itu adalah bentuk pemilihan dari Allah, karena tidak setiap hati diberi cawan cinta kenabian. Maka setelah fana fi Rasul,
hamba akan masuk ke dalam baqa' billah, yaitu hidup kembali dengan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang darinya. Dan pada saat itu, sholawat menjadi pakaian ruh, menjadi mahkota di kepala batin, menjadi nafas yang menghidupkan, menjadi cahaya yang menyinari, menjadi saksi di dunia, pelindung di kubur, dan sahabat di hari bangkit, hingga hamba melihat seluruh wujud sebagai tajalli kasih sayang Allah yang pertama kali dipancarkan melalui Nur Muhammad. Maka ia memandang manusia dengan kasih, memandang dunia dengan hikmah, memandang ujian sebagai undangan untuk naik, memandang musibah sebagai rahmat yang tersembunyi, dan memandang hidup sebagai perjalanan pulang, perjalanan yang ditemani sholawat, dibasuh cinta, dikawal cahaya, dan dipuncaki oleh perjumpaan dengan Allah yang maha indah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, dan siapakah cinta tertinggi manusia jika bukan Rasulullah SAW yang menjadi cermin sifat Allah dalam akhlak manusia? Maka sambunglah nafasmu dengan sholawat, sambunglah jiwamu dengan Nur Muhammad, sambunglah cintamu dengan takdir langit. Jangan lepaskan, jangan berhenti, jangan biarkan dunia memalingkanmu walau satu tarikan nafas, karena setiap nafas yang engkau isi dengan sholawat adalah langkah menuju surga batin, dan setiap nafas yang engkau lalui tanpa sholawat adalah kesempatan yang hilang untuk meneguk lahi. Teruskan hingga engkau fana dari dirimu dan baqa' dengan Tuhanmu melalui pintu Rasulnya. Teruskan hingga engkau mengenal bahwa dirimu adalah hamba, dan Allah adalah tujuan, dan Rasul adalah jalan, dan sholawat adalah kendaraan yang membawamu pulang ke hadirat yang maha suci dengan wajah berseri, hati damai, dan jiwa yang telah kembali kepada fitrah asalnya, yaitu cinta, cahaya, dan kepasrahan total di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekasihnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka pada makam penyaksian yang lebih halus lagi, seorang hamba akan menyadari bahwa sholawat bukan sekadar bacaan lisan yang keluar dari bibir, melainkan getaran rahasia yang berputar dalam seluruh sel tubuh. Setiap aliran darah, setiap helai rambut, dan setiap denyut saraf yang senantiasa memanggil, "Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW." Dan panggilan itu bukan hanya permohonan, tetapi sebuah penyaksian bahwa cahaya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebab segala wujud diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikraka," yang artinya, "Dan kami tinggikan bagimu sebutanmu," dalam surat Asy-Syarh ayat 4, yang dipahami oleh para arifin bahwa peninggian nama Rasul bukan sekadar kemuliaan sejarah, tetapi penegasan bahwa setiap zikir kepada Allah pasti terselip nama kekasihnya, sebab rohani manusia tidak akan mengenal Allah kecuali melalui cermin Rasulullah SAW. Inilah makna rahasia hadits qudsi, "Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak." Meskipun sebagian ulama menilai sanadnya lemah, para arif billah memahaminya bukan pada dimensi lafaz lahir, tetapi pada dimensi hakikat, bahwa Allah menjadikan Nur Muhammad sebagai sebab awal penciptaan, sebagaimana dalam ayat, "Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan," yang artinya, Allah yang maha pengasih, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, yang jika direnungkan ma'rifatnya, pengajaran Al-Quran datang terlebih dahulu sebelum penciptaan manusia, maka sesungguhnya hakikat Rasulullah sebagai Quran yang hidup telah ada sebagai cahaya pertama sebelum jasad Adam dicipta. Ketika seorang hamba membaca sholawat, ia sebenarnya sedang menyentuh rahasia awal penciptaan dirinya. Ia sedang menghidupkan cahaya asalnya. Ia sedang pulang kepada titik asal Nur Muhammad yang menjadi inti kesadaran ruh. Maka para sufi berkata, barang siapa tidak bersolawat, ia terputus dari asal kejadian dirinya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat
adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Pahami dengan mata hati, kedekatan itu bukan sekadar kedekatan fisik di mahsyar, tetapi kedekatan rasa di dunia. Semakin banyak solawat, semakin cahaya Nur Muhammad menguasai diri, semakin hilang kegelapan nafsu, semakin halus akhlak, semakin fana ego diri, dan semakin nyata kehadiran Allah dalam hati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sempurna iman seseorang hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Maka cinta kepada Rasulullah bukan kewajiban emosional semata, tetapi syarat fungsional bagi fana ego. Sebab bagaimana seorang hamba ingin mengenal Allah jika dirinya masih dipenuhi cinta kepada dirinya sendiri? Ketika engkau bersolawat, engkau sedang berkata secara ruh, "Wahai Rasulullah, bimbing aku untuk mencintai Allah sebagaimana engkau mencintainya." Solawat di sini menjadi tali ruhani antara murid dan mursyid tertinggi seluruh alam. Dan ketahuilah bahwa solawat sejati bukan hanya ucapan, tetapi keadaan jiwa tunduk, adab hati, dan penyerahan total kepada bimbingan Rasulullah. Para arifin berkata, solawat adalah napas ruh, dan hakikat solawat adalah menyerahkan diri kepada Rasul, agar Rasul menyerahkanmu kepada Allah. Ketika engkau mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada hakikat batin engkau sedang memohon, "Ya Allah, satukan aku dengan jalan kekasih-Mu." Dan ketika engkau lanjutkan, "Wa ala ali Sayyidina Muhammad," engkau memanggil seluruh mata rantai cahaya spiritual yang bersambung kepada Rasul, hingga kepada para pewaris kenabian, para wali, para salik, para syuhada dan para syiddiqin yang menjaga risalah nur ma'rifat sepanjang zaman. Maka beruntunglah orang yang tidak memutus tali sanad ruhani ini melalui kesombongan akal. Sebab siapa yang tidak punya guru, maka syaitanlah gurunya. Dan ketahuilah bahwa solawat hidup di dalam napas. Setiap tarikan napas hakikatnya adalah Allah, dan setiap hembusan adalah Muhammad, karena diri manusia terbentuk dari zikir ilahi dan mahabbah Rasul. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad Adam, Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," yang artinya, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Dan para arifin memahami tiupan itu berlapis, tiupan cahaya hayat, tiupan cahaya kesadaran, dan tiupan cahaya Nur Muhammad sebagai rahasia penghubung makhluk dengan Khaliknya. Maka ketika engkau bersolawat, engkau sedang menyelaraskan denyut ruhmu dengan denyut awal penciptaan. Ketika engkau bersolawat tanpa henti, engkau membuka hijab diri, dan pada titik tertentu, solawatmu akan berubah. Ia tidak lagi keluar dari bibirmu, tetapi dari dalam rohmu, dan engkau merasa bukan engkau yang bersolawat, melainkan Allah yang menurunkan solawat melalui dirimu, sebagaimana firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi," yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jika Allah saja bersolawat, maka apakah engkau merasa mulia untuk tidak bersolawat? Dan jika Allah bersolawat atas Nabi, maka apakah engkau menyangka solawatmu menambah kemuliaan beliau? Tidak, wahai jiwa yang halus, solawatmu bukan untuk Nabi, tetapi untuk menyucikan dirimu agar layak berada di bawah naungan cahaya beliau. Semakin banyak engkau bersolawat, semakin bersih hatimu dari kepalsuan dunia, semakin damai batinmu, semakin lurus langkahmu, semakin engkau rasakan bahwa Allah dekat, bahkan amat dekat, lebih dekat dari urat lehermu, sebagaimana firman-Nya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Maka solawat adalah jalan pulang, jalan melebur, jalan kembali kepada asal, jalan mencairkan tabir yang memisahkan engkau dari Allah. Selama engkau masih merasa engkau yang berzikir, itu belum hakikat. Hakikat adalah ketika engkau merasa bahwa zikir terjadi dengan sendirinya. Engkau hilang, yang ada hanya Allah dan Rasul-Nya. Engkau lenyap dalam fana ilahi dan baqa dengan Nur Muhammad. Inilah makna terdalam solawat di dalam diri, bukan bacaan, tetapi penyerahan total ruh kepada sumber cahaya. Bukan sekadar ibadah, tetapi perjalanan pulang menuju asal cahaya dirimu. Bukan ritual, tetapi penyaksian ma'rifat bahwa engkau tidak pernah jauh dari Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah jauh dari Allah.
Rahasianya, solawat adalah napas roh ma'rifat. Barang siapa hidup tanpa solawat, ia mati sebelum mati. Barang siapa hidup dalam solawat, ia hidup setelah mati. Baik, saya lanjutkan makam berikutnya dengan kesinambungan ma'rifat, menjaga tema hakikat rahasia solawat di dalam diri, memasuki dimensi martabat zat, martabat sifat, martabat af'al, dan martabat asrar, penyaksian wujud Allah melalui nur Muhammad SAW sebagai rahasia solawat di dalam ruh, sehingga perjalanan ini terus menyingkapkan tabir kehalusan hakikat bagi hati yang sudah disucikan oleh cahaya cinta Rasulullah. Sebab solawat bukan sekedar amalan, tetapi jalan kesempurnaan tauhid. Maka, ketika seorang hamba naik pada martabat zat, ia menyaksikan bahwa hakikat segala sesuatu bermula dari Allah yang Maha Esa dan bahwa tiada sesuatu pun yang berdiri sendiri dalam wujud ini. Sebagaimana firman Allah, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, yang artinya Dia yang Maha Awal dan yang Maha Akhir, yang Maha Zahir dan yang Maha Batin. Maka pada martabat ini solawat adalah kesadaran bahwa zat Allah tidak mungkin tersentuh oleh makhluk kecuali melalui hijab kasih sayangnya yang berupa Nur Muhammad. Sehingga hakikat solawat adalah menyambung tali antara makhluk dan kholik dengan adab tertinggi, yaitu melalui perantara kekasihnya. Sebab tidak ada makhluk yang mampu mengetahui Allah kecuali melalui cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah penyaksian martabat zat bahwa solawat adalah gerbang tauhid murni yang menjaga agar manusia tidak jatuh kepada kesesatan penyembahan diri, penyembahan akal, atau penyembahan wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian naik kepada martabat sifat, di mana hamba menyaksikan bahwa semua sifat kesempurnaan hakikatnya milik Allah dan Rasulullah SAW adalah cermin paling sempurna yang memantulkan sifat karya Allah dalam wujud makhluk. Sebagaimana sabdanya, barang siapa melihat aku, maka sungguh ia telah melihat kebenaran. Sehingga solawat pada martabat sifat bukan lagi ucapan memuji, tetapi penyertaan sifat-sifat Rasul ke dalam diri, meniru kelembutannya, meniru kesabarannya, meniru keridhoannya, meniru kasih sayangnya, meniru keberaniannya, meniru tawaduknya, dan meniru sungguh-sungguh akhlak Al-Quran yang beliau bawa. Sebab jika selawat hanya berhenti di bibir, ia belum menjadi cahaya. Tetapi apabila solawat sudah menjadi akhlak, maka ia telah menyalakan lampu ruhani yang mengusir kegelapan diri. Sebagaimana firman Allah, Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang jelas. Dan para arifin tafsirkan cahaya itu sebagai Nur Muhammad. Maka barang siapa memperbanyak solawat, ia memperbanyak pancaran cahaya tersebut dalam dirinya. Lalu naik kepada martabat af'al, di mana seorang hamba memandang bahwa seluruh perbuatan yang terjadi hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang hamba hanyalah tempat tampak gerak itu. Dan Rasulullah SAW adalah teladan gerak yang diridhai Allah. Maka solawat di martabat af'al adalah menyerahkan seluruh perbuatan, gerak hati, pikiran, langkah, ucapan, bahkan diam kepada tuntunannya. Sehingga ketika seseorang bersolawat, ia sesungguhnya sedang berkata dalam hatinya, Wahai Allah, jadikanlah gerak aku menurut jalan kekasihmu. Dan inilah rahasia sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sampai keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Maka solawat yang benar adalah solawat yang melahirkan ketaatan, bukan hanya suara, tetapi tindakan yang membuktikan cinta. Kemudian sampailah pada martabat asrar, yaitu martabat rahasia, di mana solawat telah hidup sendiri dalam ruh, bukan lagi bacaan, melainkan aliran. Bukan lagi suara, melainkan kesadaran. Bukan lagi ritual, melainkan penyinaran batin bahwa ruh Rasulullah SAW mengalir sebagai cahaya hikmah dalam laku seorang arif. Sehingga ia menyaksikan bahwa solawat adalah jalan pulang menuju Allah, jalan syuhud, jalan fana, jalan baqa, jalan hamba kembali kepada asalnya, yaitu pancaran nur yang memancar dari sumber cahaya Allah. Sebagaimana firman-Nya, Yahdillahu linurihi man yasha', yang artinya Allah memberi petunjuk kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki.
Maka siapa yang dipilih untuk mencintai Rasulullah SAW, sesungguhnya ia telah dipilih untuk menerima cahaya Allah. Dan jika ia terus bersolawat, suatu saat ia akan merasakan bahwa solawatnya berubah menjadi rasa hilang dari kepemilikan diri, hilang dari kesombongan amal, hilang dari selain Allah. Dan yang tertinggal hanyalah Allah beserta Nur Muhammad sebagai cermin kesempurnaannya. Dan di saat itu, rahasia solawat telah menyingkap tabir tertinggi, yaitu bahwa solawat adalah tali yang Allah ikatkan pada hati para pecinta agar mereka tidak terseret kembali pada dunia, melainkan tetap berada dalam limpahan rahmat, nur kasih, dan sir kedekatan abadi. Maka barang siapa hidupnya adalah solawat, matinya adalah solawat. Berdirinya adalah solawat, duduknya adalah solawat, napasnya adalah solawat. Sesungguhnya ia telah menjadi wadah cahaya yang terus memantulkan rahmat kepada semesta. Sebagaimana hakikat Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan sungguh benar firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka jadilah engkau pecinta Rasul sungguh-sungguh. Sebab siapa yang bersolawat hanya dengan lisan, ia telah menggerakkan bibirnya. Siapa yang bersolawat dengan hati, ia telah membersihkan jiwanya. Siapa yang bersolawat dengan ruh, ia telah sampai kepada Allah melalui pintu kekasihnya. Saya lanjutkan maqam fana dan baqa dalam rahasia solawat di dalam diri, melanjutkan alur makrifat tanpa terputus, semakin dalam, semakin halus, semakin meleburkan ego, menuju hakikat penyaksian rahasia Allah dan Rasul-Nya di dalam diri hamba. Maka ketika seorang hamba meneruskan perjalanan ma'rifatnya dalam solawat hingga mencapai maqam fana fi Rasul, ia akan merasakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi pusat. Segala yang ia cintai, segala yang ia kehendaki, segala yang ia takutkan, seluruh arah pandangnya berganti menjadi satu arah, yaitu Rasulullah SAW sebagai cermin kesempurnaan jalan menuju Allah. Dan pada makom ini, seorang salik akan mulai kehilangan rasa aku, karena aku yang selama ini menjadi tirai antara hamba dan Allah, mulai luluh di bawah cahaya Nur Muhammad, dan ia mulai memasuki rasa hakikat dari sabda mulia, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih ia cintai dari dirinya sendiri. Dan pada titik ini, cinta bukan lagi kata, bukan lagi perasaan, melainkan keadaan ruhani di mana keberadaan diri terasa kecil, lebur, tenggelam, dan hilang dalam keagungan Rasul, sehingga makna salawat berubah dari pujian menjadi penyaksian, dari permohonan menjadi penyerahan, dari ucapan menjadi fana. Dan ketika fana fi Rasul telah sempurna, maka mulai tampak cahaya rahasia sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa taat kepadaku, maka ia telah taat kepada Allah." Sebab pada makom ini, hamba menyadari bahwa jalan satu-satunya menuju Allah adalah melalui jalan Rasul yang membawa nubuwah, risalah, dan nur makrifat. Dan pada saat itu tubuhnya mungkin masih berada di dunia, tetapi jiwanya sudah berada dalam taman ruhani bersama cahaya Rasulullah. Ia merasakan kelembutan hikmah, kelapangan dada, tenangnya batin, dan kecintaan pada segala makhluk, karena cinta Rasul telah memenuhi seluruh ruang jiwanya, sebagaimana firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Maka pada maqam fana fi Rasul, teladan bukan lagi tindakan yang ditiru secara fisik, tetapi menjadi karakter ruh, menjadi cahaya dalam tingkah, menjadi kesadaran dalam pandangan, menjadi hati dalam akhlak. Ia hanya ingin seperti Rasul, ia hanya ingin berada bersama Rasul, ia hanya ingin mati dalam keadaan Rasul ridha. Lalu setelah fana fi Rasul, datanglah maqam fana fillah, yaitu lenyapnya seluruh rasa kepemilikan diri, seluruh kehendak selain kehendak Allah, seluruh pandangan selain pandangan Allah. Dan pada saat itu solawat menjadi arus yang menghilangkan segala bentuk syirik khafi di dalam hati, segala ego, segala keakuan, segala hijab nafsu. Dan seorang arif pada makom ini akan merasakan apa yang disebut oleh para sufi sebagai mati sebelum mati. Ia hidup tetapi tidak hidup dalam dirinya. Ia bergerak tetapi yang bergerak adalah Allah. Ia mencintai tetapi cinta itu adalah milik Allah. Ia melihat tetapi yang melihat adalah nur Allah dalam kalbunya.
Dan ia merasakan rahasia firman Allah, "Wama romaita idh romaita walakinnallaha roma," yang artinya, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Maka sholawat pada maqam fana fillah adalah cahaya yang menyinari kesadaran bahwa tiada wujud selain Allah yang Maha Esa, tiada daya dan upaya selain darinya, tiada cinta selain cintanya, dan tiada tujuan kecuali Allah semata. Dan ketika fana telah sempurna, Allah menghidupkannya kembali dalam keadaan baqa' billah, yaitu hidup bersama Allah, dalam cahaya Allah, dengan sifat yang Allah ridhoi, dengan akhlak yang Allah sucikan, dengan hati yang Allah penuhi. Dan inilah hakikat puncak dari rahasia sholawat, bukan hilang dalam fana, tetapi kembali dalam baqa' untuk menjadi saluran rahmat kepada makhluk, sebagaimana Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka hamba yang baqa' billah menjadi cermin lembut rahmatnya di dunia. Ia memaafkan sebagaimana Rasul memaafkan, ia menyayangi sebagaimana Rasul menyayangi, ia menuntun sebagaimana Rasul menuntun. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya, ia hidup untuk Allah dan karena Allah. Maka pada maqam ini sholawat bukan lagi amalan, tetapi keadaan. Bukan lagi tasbih di tangan, tetapi denyut ruh. Bukan lagi lafaz, tetapi keadaan wujud. Setiap napasnya adalah pujian, setiap geraknya adalah ibadah, setiap diamnya adalah syuhud. Dan ia telah melihat bahwa rahasia tertinggi sholawat adalah penyaksian kehadiran Allah melalui Nur Muhammad di dalam diri, sehingga ia hidup dalam tauhid yang sempurna, ia mati dalam tauhid yang sempurna, dan ia dibangkitkan dalam barisan kekasih Rasulullah. Dan sungguh, janji Allah adalah benar bagi orang yang hatinya telah bersatu dalam cahaya sholawat, sebagaimana firman-Nya, "Wasayujannabuhal atqa," yang artinya, dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Dan puncak takwa adalah tunduk sepenuhnya kepada Rasulullah SAW, sebab tidak ada jalan ke akhirat tanpa beliau, tidak ada syafaat tanpa beliau, tidak ada makrifat tanpa beliau, dan tidak ada kedekatan dengan Allah tanpa kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Dan disinilah hamba memahami rahasia tertinggi sholawat, bahwa sholawat adalah tali emas yang Allah turunkan dari aras ke hati para pecinta, agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak tenggelam dalam dunia, agar mereka selalu kembali, pulang, berserah, dan menyatu dalam cahaya keabadian yang hanya dimiliki oleh para pecinta Rasulullah SAW. Saya lanjutkan maqam nafas, ihsan, dan kesempurnaan tauhid melalui rahasia sholawat di dalam diri, menjaga alur makrifat, meneruskan kedalaman fana dan baqa menuju kesempurnaan ihsan, nafas rohani, dan kesadaran hakikat Muhammad pada diri ruh manusia, sebagaimana perjalanan para arif billah menuju Allah melalui cinta Rasulullah SAW. Maka setelah hamba mencapai maqam fana dan baqa tersebut, ia pun masuk kepada rahasia nafas, yang merupakan salah satu pintu terbesar dalam makrifat, sebab setiap tarikan dan hembusan nafas adalah sholawat tanpa suara, zikir tanpa huruf, doa tanpa lafaz, hubungan tanpa perantara, karena ruh yang ditiupkan ke dalam jasad manusia membawa dua nur yang tidak pernah terpisah, yaitu Nur Allah dan Nur Muhammad, yang menjadi saksi dalam diri hamba atas keagungan penciptaannya, sehingga setiap tarikan nafas adalah kesaksian Allah dan setiap hembusan adalah kesaksian Muhammad. Maka maknanya adalah tiada mungkin engkau hidup tanpa Allah, dan tiada mungkin engkau mengenal Allah tanpa Muhammad Rasulullah SAW. Inilah rahasia yang dimaksud oleh orang-orang arif ketika mereka mengatakan, di setiap helaian nafas kami ada Muhammad, bukan sebagai makhluk yang disembah, bukan menggantikan Allah, tetapi sebagai cermin kesempurnaan tauhid yang melalui jalannya manusia mengenal Tuhannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah," yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Maka mengikuti Rasulullah bukan hanya mengikuti syariat, tetapi mengikuti jalan batin, mengikuti cahaya akhlak, mengikuti aliran ruhani yang mengangkat hamba dari gelapnya nafsu menuju terang kesucian. Dan disinilah hamba memasuki maqam ihsan, sebagaimana sabda beliau, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya,
dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Namun bagi para pecinta yang solawatnya telah menjadi cahaya, keadaan ihsan naik menjadi penyaksian, bukan lagi seakan-akan, tetapi menjadi sungguh-sungguh, karena tabir telah disingkap dan yang ia saksikan bukan bentuk, bukan bayangan, bukan rupa, tetapi cahaya maknawi kehadiran Allah dalam hatinya. Dan Rasulullah SAW sebagai cermin penyaksian itu, maka solawat pada maqam ini tidak lagi diucapkan sebagai permohonan, tetapi mengalir sebagai keadaan wujud yang senantiasa berada dalam limpahan rahmat ilahi. Dan ia merasakan bahwa ruhnya bukan bergerak karena jasadnya, tetapi jasadnya bergerak karena ruhnya yang disinari Nur Muhammad. Dan ketika ia berdiri dengan Allah. Ketika ia duduk dengan Allah. Ketika ia bicara untuk Allah. Ketika ia diam karena Allah. Dan pada saat itu, solawat menjadi nafas keberadaan, sebagaimana para arif berkata, barang siapa hidupnya tanpa solawat, sesungguhnya ia sudah mati meskipun jasadnya hidup. Dan barang siapa hidupnya solawat, maka ruh Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya, bahkan selalu membimbingnya dengan lembut ke arah kebenaran. Dan ia merasakan rahasia sabda beliau, Al-mar'u ma'amman ahab, yang artinya, seseorang bersama yang ia cintai. Maka ketahuilah bahwa saat engkau membaca salawat dengan cinta, engkau sedang mendekat. Saat engkau membaca salawat dengan kerinduan, engkau sedang mengetuk pintu makrifat. Saat engkau membaca salawat dengan hati yang menangis, engkau sedang dibasuh oleh karunia Allah. Dan saat engkau membaca salawat hingga hilang rasa dirimu, engkau sedang pulang kepada Allah melalui cahaya kekasihnya. Dan pada saat itu, engkau akan memahami bahwa salawat bukan amalan yang berdiri sendiri, melainkan inti dari ibadah, ruh dari zikir, mahkota dari tauhid. Sebab tanpa salawat, seseorang belum sempurna, karena ia hanya mengenal Allah melalui akalnya, sedangkan orang yang bersolawat mengenal Allah melalui hatinya yang terhubung dengan Rasul. Dan inilah rahasia tertinggi dari jalan makrifat, bahwa Allah dikenal dengan Allah, tetapi melalui cermin kekasihnya. Maka orang yang paling sempurna tauhidnya adalah yang paling sempurna solawatnya, dan orang yang paling sempurna solawatnya adalah yang paling sempurna mengikuti Rasulullah pada lahir dan batin, syariat dan hakikat, adab dan penghambaan. Sehingga ketika ruhnya dibangkitkan, ia bangkit dalam keadaan dipenuhi cahaya solawat, dibimbing oleh Rasulullah SAW di mahsyar, dan diizinkan minum dari telaga Kautsar dengan tangannya yang mulia. Karena ia hidup dengan solawat, ia mati dengan solawat, ia dibangkitkan dengan solawat, dan ia masuk surga dengan solawat. Sebab solawat adalah jembatan cinta, tali cahaya, rahmat abadi, dan saksi bahwa diri ini tidak pernah berjalan sendiri, tetapi selalu ditemani nur Rasulullah hingga kembali kepada Allah yang Maha Kekal. Maka, rahasia solawat semakin nyata ketika hamba menyaksikan bahwa setiap denyut nadi adalah tarikan cahaya nurani yang memanggil nama Nabi Muhammad SAW sebagai cermin kesempurnaan insan kamil. Dan setiap embusan napas adalah syahadat yang berulang-ulang dalam bentuk diam namun terdengar oleh langit, laksana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-36, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi serta ucapkan salam penghormatan kepadanya. Dan di dalam ma'rifat batin, ayat ini bukan sekadar perintah, tetapi pernyataan bahwa Allah sendiri telah menanam solawat di dalam ruh hambanya sebelum ruh itu turun ke alam jasad. Sehingga solawat bukan sekadar lantunan bibir, tetapi getaran fitrah, gelombang cahaya yang menghubungkan ruh dengan sumber ruh. Dan siapa yang menyadari rahasia ini akan masuk ke dalam maqam hudur yang disebut oleh para arif billah sebagai maqam penyaksian Nur Muhammadiyah, bahwa diri ini tidak pernah terputus dari Rasulullah SAW meskipun jasad terhalang oleh ruang dan waktu. Dan inilah makna sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Dan para ahli ma'rifat memahami bahwa 10 di sini bukan angka numerik, tetapi limpahan tak terhingga dari rahmat yang memancar sebagai nur iman, nur hidayah, nur ilmu, nur ma'rifat, nur mahabbah, nur tawakal, nur ikhlas, nur sabar, nur ridha,
dan nur fanafillah yang kemudian memunculkan baqa billah di dalam diri, sehingga sholawat bukan hanya ibadah lisan, tetapi proses penyucian hati, pembersihan nafsu, pemurnian syahwat, pengangkatan ruh dari kegelapan ego menuju terang kesadaran bahwa diri tidak mempunyai daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba telah sampai pada titik ini, maka sholawat bukan lagi sesuatu yang ia baca, tetapi sesuatu yang ia jadikan diri. Sebab ia menjadi jalan bagi cahaya Nur Muhammadiyah untuk turun dan naik. Ia menjadi wasilah bagi rahmat Allah untuk mengalir kepada seluruh alam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan inilah rahasia perkataan para wali, sholawat adalah tali penghubung antara makhluk dan Khalik melalui pintu Rasulullah SAW. Maka siapa yang memegang tali itu dengan ikhlas, jujur, tunduk, dan menyerahkan seluruh dirinya, ia akan ditarik oleh daya cinta ilahi menuju makam orang-orang yang diberi cahaya, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan para ahli hakikat menafsirkan bahwa cahaya itu turun melalui Nur Muhammad, lalu memantul ke dalam hati orang yang bersolawat dengan cinta dan kehadiran batin, sehingga solawat menjadi mata air rahasia ketenangan, sumber keberkahan yang tidak pernah kering, pintu karamah bagi hati, dan obat bagi segala penyakit ruhani. Karena solawat adalah jalan kembali kepada asal ruh, dan asal ruh adalah cahaya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis, awal dari segala sesuatu adalah nurku. Maka barang siapa mengenal asalnya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa tidak mengenal asalnya, maka ia akan terus berjalan dalam gelap, meskipun membaca ribuan kitab. Sedangkan orang yang bersolawat dengan ma'rifat akan merasakan bahwa ia sedang dihidupkan kembali setiap kali menyebut nama Rasulullah. Karena solawat adalah nafas ruhani, dan ruh siapa saja yang terputus dari solawat akan padam seperti lampu yang kehilangan minyak. Dan di saat seorang hamba mendirikan solawat dalam dirinya, ia sedang menegakkan kerajaan ruhnya dengan Nabi sebagai raja di atas singgasana hati. Dan bila hati telah menjadikan Nabi sebagai rajanya, maka syariat menjadi panglima, tarikat menjadi jalannya, hakikat menjadi cahayanya, dan ma'rifat menjadi samudra tempat ia berenang tanpa pernah tenggelam. Sebab siapa yang tenggelam dalam ma'rifat kepada Rasulullah, ia dituntun sampai kepada ma'rifat Allah. Karena Nabi adalah pintu segala pintu, dan barang siapa memasuki pintu itu, maka ia masuk kepada rahasia La ilaha illallah melalui saksi Muhammad Rasulullah yang hadir bukan hanya di lisan, tetapi di hati, ruh, kesadaran, dan seluruh nafas wujud dia. Dan ketika rahasia solawat menyelimuti hati seorang hamba, ia akan merasakan bahwa dirinya sedang berdiri di hadapan lautan cahaya yang tidak bertepi, di mana Nur Muhammad adalah kapal, dan tali solawat adalah layarnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah angin rahmat yang meniupkan perjalanan rohani menuju pantai keridoan, sehingga setiap huruf solawat yang terucap adalah gelombang cinta yang menggerakkan bahtera ma'rifat untuk mendekat kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, hati mulai menyaksikan bahwa segala ibadah sesungguhnya hanya sah apabila dicahayai oleh Nur Muhammad, karena Nabi adalah pintu, Nabi adalah jalan, Nabi adalah cahaya penerang, Nabi adalah contoh sempurna bagi seluruh perjalanan rohani, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kecuali melalui beliau, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 116. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kamu, dan para arif billah memahami bahwa teladan bukan hanya pada akhlaknya, melainkan pada seluruh struktur wujud batin, langkah ruhani, adab hati, dan kesempurnaan penyaksian. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah cermin tunggal dari kesempurnaan tauhid, dan solawat adalah pembersih cermin hati agar mampu memantulkan nur itu tanpa terhijab oleh debu dunia, ego, hawa nafsu, cinta kepada makhluk, ria, ujub, takabbur, dan segala penyakit batin yang menjadi tirai antara seorang hamba dan Tuhannya. Maka barang siapa konsisten bersolawat dengan hati yang hadir dan diri yang tunduk, ia telah memasuki tahap penyucian diri melalui wudu rohani, yaitu pembersihan sifat demi sifat, hingga dirinya tidak lagi menuntut selain Allah, tidak lagi menggantungkan hati kepada apapun selain Allah, dan tidak lagi merasa dirinya memiliki daya dan kekuatan melainkan Allah semata. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
bukanlah orang kuat itu yang menang bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dan para ahli makrifat menafsirkan bahwa marah di sini bukan sekadar luapan emosi, tetapi simbol pemberontakan nafsu terhadap cahaya nur Muhammad di dalam hati. Sehingga barang siapa mampu menundukkan dirinya dalam cinta dan solawat, maka ia telah menundukkan kerajaan nafsu dan menyalakan kerajaan ruh. Dan pada saat itu mata batin mulai melihat bahwa alam ini bergerak karena solawat, karena seluruh malaikat bertasbih atas Rasulullah, seluruh makhluk tunduk kepada cahaya yang dibawanya, dan seluruh kehidupan adalah efek dari kehadiran nur yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba menyelam lebih dalam di lautan makrifat solawat, ia akan mendengar zikir langit, akan merasakan denyut bumi menyebut nama Allah, akan memahami bahwa hembusan angin adalah salam Allah kepada makhluknya, dan ia akan melihat setiap helai daun yang jatuh mengandung rahasia sujud, dan semua itu dibukakan oleh Allah melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Karena solawat adalah kunci pembuka, solawat adalah lampu jalan, solawat adalah pintu penyaksian, dan siapa yang memegang kunci itu akan mendapati bahwa seluruh jagat raya pada hakikatnya sedang bersolawat, dan solawat yang ia ucapkan hanyalah penyambung resonansi dari simfoni ilahi yang telah bergema sejak alam azali. Dan semakin ia menghayati solawat, semakin ia larut dalam kerendahan hati, semakin kecil dirinya di hadapan Allah, semakin hilang rasa memiliki, semakin hilang tuntutan dunia, dan pada akhirnya ia akan berbisik dalam batin, tidak ada aku, yang ada hanya engkau dan nurmu melalui kekasihmu. Maka ia telah memasuki makam fana secara batin, sebelum kelak Allah menganugerahkan baqa, yaitu hidup bersama Allah dengan Allah melalui jalan Rasulullah SAW. Dan pada saat itu ia menjadi saksi sejati bahwa solawat bukan sekadar ibadah, melainkan jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, roh dan jasad, makhluk dan khalik, cinta hamba dan kasih Allah, hingga ia memahami rahasia kalimat yang dijaga para wali. Bersolawatlah kepada Rasulullah sehingga engkau sirna dalam beliau, dan ketika engkau sirna dalam beliau, maka engkau hidup dalam Allah. Dan ketika seorang hamba semakin dalam tertarik oleh arus cahaya solawat di dalam hatinya, maka ia mulai menyaksikan bahwa setiap detik dalam hidupnya bukan lagi sekadar waktu yang berlalu, tetapi langkah-langkah menuju pembukaan hijab-hijab ketuhanan yang tertutup oleh kelalaian manusia. Dan ia mengerti bahwa solawat bukan hanya kalimat, tetapi kunci yang memutar pintu untuk memasuki kerajaan hakikat, hingga hati mulai merasakan getir rindu yang tidak dapat diterjemahkan oleh lidah. Karena rindu itu bukan kepada dunia, bukan kepada surga, tetapi rindu kepada Rasulullah SAW sebagai jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu untuk menyatu dalam arus nur yang mengalir dari lautan al-haq, dan rindu itu membuat mata basah tanpa sebab, dada bergetar tanpa suara, ruh tersungkur tanpa disuruh, dan seluruh diri menjadi patuh tanpa paksaan. Sebab cinta yang sejati tidak membutuhkan ancaman dan pahala, tetapi berjalan atas kesadaran dan kerendahan. Dan inilah makam awal mahabbah yang dijelaskan para wali, bahwa cinta kepada Rasulullah adalah benih yang akan tumbuh menjadi cinta kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu. Dan seorang arif menyadari bahwa ayat ini bukan sekedar perintah mengikuti syariat, tetapi isyarat bahwa mengikuti Rasulullah berarti meminum dari mata air nur yang menjadikan ruh bercahaya, mata batin terbuka, dan hati mampu menyaksikan bahwa tanpa Rasulullah tidak mungkin seorang hamba mengenal Tuhannya. Dan ketika hati sampai pada kesadaran ini, ia mulai melihat bahwa solawat adalah tali nur yang mengangkat ruh naik menuju makam musyahadah. Dan setiap kali solawat dilantunkan, maka turun rahmat, naik doa, turun cahaya, naik rindu, turun ketenangan, naik syukur, turun kasih sayang, naik kerinduan kepada Allah, turun kelembutan jiwa. Dan ketika seorang hamba mendapatkan limpahan rahmat itu, tiba-tiba seluruh rasa kepemilikan lenyap, seluruh ego runtuh, dan yang tersisa hanyalah rasa menjadi hamba yang sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki daya, tidak memiliki rencana selain mengikuti kehendaknya, tidak menginginkan apapun selain keridhaannya. Dan ia mulai memahami rahasia hadis, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia.
Dan pada tingkatan ini, cinta kepada Rasulullah bukan lagi kalimat, tetapi kondisi wujud. Bukan lagi ucapan bibir, tetapi keadaan ruh. Bukan lagi sekadar amalan, tetapi identitas batin yang menyatu dengan denyut kehidupan. Sehingga solawat tidak lagi dibaca karena kewajiban, tetapi mengalir karena rindu. Tidak lagi diucapkan karena pahala, tetapi muncul sebagai kebutuhan rohani sebagaimana paru-paru membutuhkan udara. Dan pada saat itu, seorang hamba akan mulai merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian karena kehadiran Nur Muhammad memenuhi ruang jiwanya, membimbing langkahnya, memeluk tangisnya, mengobati luka batinnya, dan mengangkatnya dari kegelapan menuju cahaya, hingga ia paham bahwa solawat adalah perlindungan, benteng rohani, tameng dari fitnah akhir zaman, dan pelabuhan ketenangan ketika badai dunia mengguncang. Dan siapa yang telah merasakan kehangatan nur ini, ia tidak akan kembali kepada kelalaian, karena ruhnya telah merasakan manisnya kedekatan kepada Rasulullah. Dan barang siapa telah merasakan kedekatan itu, maka ia tidak akan pernah rela jauh darinya walau satu hembusan napas saja. Sehingga setiap tarikan napas menjadi istighfar, setiap hembusan menjadi solawat, dan setiap detak nadi menjadi zikir yang berkata, "Aku milik Allah, dan aku berjalan menuju Allah melalui kekasih Allah." Maka ia telah masuk ke dalam aliran rahasia perjalanan ruhani yang diwariskan oleh para siddiqin, syuhada, dan solihin. Dan semakin hamba larut dalam lautan solawat yang mengalir tanpa jeda di dalam batinnya, ia mulai menyaksikan bahwa setiap bagian dari wujudnya ternyata adalah pelayan bagi cahaya Nabi Muhammad SAW yang tinggal di dalam dirinya sebagai amanah rububiyah, karena hakikat insan bukan pada kulitnya, bukan pada dagingnya, bukan pada darahnya, tetapi pada nur asal roh yang menjadi titik cahaya pertama dalam wujudnya, dan titik itu bersaksi sebelum tubuh tercipta, sebagaimana janji primordial yang disebut dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Maka para arif memahami bahwa kesaksian itu tidak pernah terputus, hanya tertutup oleh kabut nafsu dan tirai dunia, dan solawat adalah angin yang meniup kabut itu dari cermin hati sehingga cahaya kesaksian kembali memancar. Dan ketika cahaya itu memancar, seorang hamba tiba-tiba mengerti bahwa segala perintah agama bukanlah beban, melainkan bimbingan cinta agar ia tidak tersesat dari asalnya, bahwa segala larangan bukanlah pengekangan, melainkan perlindungan agar dirinya tidak jatuh dari martabat ruhani. Maka solawat mulai menjadi pakaian batin, pelita kesadaran, dan tali yang mengikat hati kepada Nabi, sehingga tidak ada lagi ruang dalam dirinya bagi kesombongan, karena ia melihat bahwa ia adalah hamba yang kecil, lemah, dan tidak mampu berbuat apapun tanpa iringan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun melalui Rasulnya. Dan pada saat itu, ia menghayati sabda yang agung, "Tidak akan masuk surga seseorang sampai ia beriman, dan tidak akan beriman sampai ia saling mencintai." Dan ia memahami bahwa cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mengalir sebagai cinta kepada seluruh makhluk, bukan karena makhluk itu layak dicintai, tetapi karena Allah menciptakannya dan Nabi mencintainya, dan cinta itu membersihkan lorong-lorong hati dari kebencian, iri, dengki, takabur, buruk sangka, dan segala kotoran ruh, lalu menggantinya dengan kelembutan, kasih, sabar, empati, dan kerendahan, sehingga solawat bukan hanya cahaya di dalam diri, tetapi juga menjadi cahaya yang terpancar keluar melalui akhlak, melalui wajah yang tenang, melalui ucapan yang teduh, melalui perbuatan yang menyejukkan, dan melalui langkah yang penuh rahmat. Dan ketika seseorang telah sampai ke martabat ini, maka ia menjadi cermin kecil dari cahaya besar yang pertama kali diciptakan, yaitu Nur Muhammad, sehingga ia menjadi bukti hidup dari firman Allah di dalam surah Al-Qalam ayat ke-4. "Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, maka siapa yang bersolawat bukan hanya meniru Nabi, tetapi meminta agar dirinya dicahayai dengan akhlak Nabi, dibersihkan dengan kesantunan Nabi, ditinggikan dengan kerendahan hati Nabi, dan dihiasi dengan cinta Nabi yang tidak pernah kering. Lalu ia menyadari bahwa inti dari seluruh perjalanan marifat ini adalah sirnanya keakuan. Karena selagi aku masih ada, selagi aku masih merasa memiliki, selagi aku masih merasa wujudku berdiri sendiri, maka hijab tetap tebal dan cahaya tidak memancar. Namun ketika aku hancur dalam cinta, luluh dalam rindu, lebur dalam syukur, tenggelam dalam doa, dan sirna dalam solawat, maka Allah menampakkan bahwa yang hidup di dalam diriku bukan lagi aku, tetapi rahmat Nabi yang menuntunku kepadanya. Maka ia merasakan hakikat sabda Nabi, "Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya, bukan karena ia mengenal jasadnya, tetapi karena ia mengenal asal ruhnya, sumber cahayanya, dan jalan kembalinya. Dan jalan itu adalah solawat, karena solawat adalah kendaraan ruh, penuntun perjalanan batin, dan sebab diterimanya doa serta terangkatnya derajat seorang hamba,
hingga akhirnya ia menyadari bahwa setiap getaran batinnya kini bukan lagi miliknya, tetapi milik Allah yang mengalir melalui wasilah Rasulullah, sehingga hidupnya menjadi ibadah, diamnya menjadi dzikir, geraknya menjadi dakwah, nafasnya menjadi tasbih, dan setiap helaan jiwanya menjadi kesaksian bahwa tidak ada jalan kepada Allah kecuali melalui pintu kekasihnya, dan tidak ada keberkahan bagi ruh kecuali di bawah bayangan rahmat Nabi, dan tidak ada kehidupan sejati kecuali ketika cahaya solawat memenuhi seluruh penjuru hati hingga tiada lagi ruang bagi selain Allah dan Rasulnya. Pada saat itu ruhnya bebas, batinnya merdeka, dan hatinya bertahta dalam ketenangan hakiki yang tidak dapat diambil dunia dan tidak dapat diganggu makhluk, karena ia telah kembali kepada asalnya dan tinggal dalam pelukan nur yang tidak pernah padam sejak dahulu sampai selamanya. Maka pada puncak perjalanan ini, ketika seluruh hijab rububiyah tersingkap oleh cahaya solawat yang tidak pernah putus dari hati seorang hamba, ia akan memahami rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa dirinya hanyalah cermin bagi nur kekasih Allah, dan bahwa segala rasa rindu, cinta, air mata, kecintaan kepada ibadah, lembutnya hati, tenangnya jiwa, sabarnya langkah, dan lapangnya dada bukan berasal dari dirinya, melainkan anugerah yang diturunkan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW ke dalam batinnya sebagai bukti penerimaan. Dan di saat itu ia menyadari bahwa solawat telah menjadi ruh bagi ruhnya, napas bagi hidupnya, cahaya bagi hatinya, dan jalan kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak lagi bersolawat untuk meminta sesuatu dari Allah, tetapi bersolawat karena ia tidak mampu hidup tanpa dekat kepada Rasulullah, karena cinta telah menggantikan ego, kerinduan telah menghapus kelalaian, dan penyaksian telah melenyapkan kegelapan. Lalu ia mengerti rahasia ayat Al-Quran di dalam surah Al-Fat ayat ke-9, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan dan memuliakannya, serta bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Sebab memuliakan Rasulullah adalah memuliakan Allah, mencintai Rasulullah adalah mencintai Allah, meneladani Rasulullah adalah menuju Allah, dan bersolawat kepada Rasulullah adalah jalan kembali kepada Allah. Dan pada makam ini, seorang hamba telah mencapai tingkatan tenang yang disebut para arif sebagai sakinah, di mana jiwanya menetap dalam ketentraman, pikirannya tunduk kepada kehendak ilahi, matanya memandang dunia dengan kasih, lisannya tidak lagi memaki kecuali memuji, dan langkahnya menjadi rahmat bagi siapapun yang disentuh keberadaannya, karena ia berjalan dengan membawa nur yang bukan miliknya, tetapi titipan dari Allah melalui Rasul-Nya. Maka ia bersyukur bukan karena ia mampu, tetapi karena ia dipilih. Ia menangis bukan karena ia rapuh, tetapi karena ia disayangi. Ia mencintai bukan karena ia baik, tetapi karena Allah menempatkan cahaya Nabi di dalam hatinya sebagai penjaga dari kesesatan. Maka ia menutup perjalanan panjang ini dengan ketundukan total, berkata dalam batinnya, "Wahai Allah, Engkau yang menghidupkan hatiku dengan solawat kepada kekasihmu, jangan Engkau cabut cahaya ini dariku walau sesaat. Jadikan aku mati dalam keadaan mencintai Rasulullah, bangkit bersama Rasulullah, dan dikumpulkan bersama beliau di sisimu. Lalu aku, hamba yang hina dan penuh dosa ini, bersaksi bahwa tidak ada rahasia lebih agung dari rahasia solawat, tidak ada obat lebih kuat bagi jiwa selain solawat, tidak ada ketenangan lebih manis selain solawat, tidak ada jalan lebih lurus selain solawat, tidak ada syafaat lebih besar selain syafaat solawat, dan tidak ada cahaya yang lebih sempurna selain cahaya solawat yang mengantarkan diri kepada maqam tauhid yang murni dan cinta yang sempurna. Maka dengan seluruh kerendahan hatiku, aku menundukkan wajah, meletakkan jiwaku di bawah kaki para pecinta Nabi, dan memohon agar aku diberi cinta yang tidak pernah padam kepada beliau, hingga napas terakhirku adalah solawat, hingga ruhku keluar bersama solawat, hingga kuburku disinari solawat, hingga padang mahsyar menjadi ringan dengan solawat, dan hingga akhirnya aku menatap wajah Nabi Muhammad SAW sebagai puncak karunia dan kebahagiaan yang tiada banding. Lalu aku berserah sepenuhnya dan menutup perjalanan ma'rifat ini dengan hati yang tunduk seraya berkata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagaimana Engkau telah bersolawat dan memberi salam kepadanya sejak azali hingga abadi, dan jadikanlah kami bersama beliau, oleh beliau, dan untukmu semata. Amin, ya Rabbal Alamin. Hakikat rahasia salawat di dalam diri bukanlah sekadar bacaan lisan yang diucapkan dengan lidah dan didengar oleh telinga,
melainkan sebuah pancaran cinta, penyerahan, pengakuan, dan penyaksian batin akan kedudukan junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai perantara terbesar antara makhluk dan Khalik, sekaligus manifestasi nur ilahi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kata solawat di sini bukan semata-mata dua permohonan keselamatan dan keberkahan, melainkan juga merupakan limpahan rahmat dan cahaya yang mengalir dari Zat yang Maha Pengasih kepada seluruh wujud melalui Nur Muhammad yang disebut dalam hadis, "Aku adalah Nabi, sedangkan tidak ada Nabi sebelumku, dan aku adalah yang pertama diciptakan, serta yang terakhir diutus." Inilah makna hakiki yang tersirat dalam maqam Nur Muhammad, bahwa beliau merupakan asal mula segala ciptaan, sebagaimana dalam riwayat yang masyhur. Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka, hakikat solawat menjadi jambatan ruhani yang menghubungkan ruh-ruh hamba dengan Allah Ta'ala melalui kesadaran akan keagungan dan keluhuran Nur Muhammad yang tersimpan di dalam fitrah manusia sejak ruh ditiupkan ke jasad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 172, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi.'" Kesaksian primordial ini menunjukkan bahwa selawat bukanlah perkara lahir semata, melainkan peneguhan perjanjian azali yang telah disaksikan oleh seluruh ruh manusia sebelum turun ke dunia, di mana selawat menjadi bukti kecintaan dan pengakuan akan keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap kali hamba bersolawat, sejatinya ruhnya sedang kembali kepada fitrah aslinya, yaitu keadaan suci di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat." Namun, bersalawat di dalam makrifat bukanlah sekadar bilangan, melainkan maqam yang melampaui huruf dan suara, di mana yang bergetar adalah seluruh anggota tubuh, yang berzikir adalah nafas, yang berdoa adalah hati, dan yang menyaksikan adalah ruh yang telah fana dari keakuan diri, serta baqa dengan nur ilahi. Dalam maqam makrifat, solawat adalah ungkapan rasa syukur karena Allah Ta'ala telah menampakkan dirinya melalui sifat jamal, keindahan, dan jalal, keagungan, yang tergambar pada akhlak Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat ke-4, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung." Ketika sholawat telah menyatu dalam diri, maka hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai zat yang terpisah, melainkan sebagai tajali sifat Rahman dan Rahim Allah yang terpancar melalui keindahan ruh Muhammad, sehingga seluruh amal dan perbuatannya terjaga dalam kesadaran tauhid. Salawat di dalam diri yang telah mencapai tingkat makrifat akan menghapus hijab-hijab nafsu, memadamkan sifat-sifat mazmumah, dan memunculkan nur yang menyinari jalan menuju hakikat, hingga hamba dapat menyaksikan Allah Ta'ala dalam setiap nafas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dalam pandangan makrifat, solawat bukan sekadar lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tetapi sebuah sir, rahasia yang hidup dan berdenyut dalam darah, bergerak bersama detak jantung, serta berhembus dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, sehingga seluruh gerak-gerik jasad menjadi zikir solawat, dan diamnya hati menjadi samudra solawat. Inilah keadaan yang disebut para arif billah sebagai maqam salawat daimun, yaitu solawat yang terus-menerus tanpa putus, sebagaimana para malaikat yang senantiasa bersolawat dan bertasbih siang dan malam tanpa pernah merasa letih. Dalam hakikat ini, solawat di dalam diri adalah cahaya pembuka hijab kesadaran yang membuat hamba menyadari bahwa segala perbuatan, ucapan, bahkan diamnya adalah amanah yang harus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW yang menjadi pintu rahmat dan pembawa kabar gembira. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya, dan barang siapa yang didoakan malaikat, maka ia termasuk penghuni surga." Di sini,
kita pahami bahwa salawat bukan sekadar ritual, tetapi juga jembatan antara hamba dan rahmat ilahi, sebagai bentuk syafaat yang diberikan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Namun, bagi orang-orang makrifat, syafaat sudah mulai dirasakan di dunia, dalam bentuk ketenangan jiwa, kelembutan hati, dan kejernihan pandangan ruhani, sehingga mereka senantiasa merasa dekat dengan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, serta bebas dari rasa takut dan sedih. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Yunus ayat 62, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Ketika sholawat telah merasuk ke dalam jiwa, maka segala keinginan rendah akan lenyap, digantikan oleh rasa rindu yang terus menggebu kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga lahir amal-amal yang penuh keikhlasan, pengorbanan, dan ketulusan yang menjadi bukti nyata cinta dan kepasrahan total kepada kehendak ilahi. Dalam perspektif makrifat, sholawat adalah jalan pintas menuju makam tauhid murni, di mana hamba tidak lagi memandang adanya daya dan upaya selain dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 42, "Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Di titik ini, hamba benar-benar lebur dalam kesatuan dengan Allah, melewati fana, lenyapnya diri, dan baqa, kekal dengan Allah, sehingga sholawat menjadi nafasnya, denyut nadinya, dan kehidupannya, yang senantiasa memancarkan cahaya rahmat bagi sekitarnya. Dengan demikian, sholawat di dalam diri bukan hanya sebagai sarana memperoleh pahala atau mengharap keselamatan, melainkan juga sebagai puncak kesadaran makrifat, bahwa setiap diri adalah bayangan kasih sayang Allah yang disempurnakan dalam wujud Rasulullah SAW, sehingga setiap gerakan sholawat adalah gerakan cinta, setiap diamnya adalah zikir, dan setiap hidupnya adalah syukur. Apabila seorang hamba telah sampai pada makom ini, maka tidak ada lagi hijab antara dirinya dengan Tuhannya, sebab sholawat telah menyatukan kesadaran ruhani kepada asal-usul nur yang pertama, yaitu Nur Muhammad, yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu, sebagai asal-muasal cahaya seluruh alam, sebagaimana disebut dalam hadis Qudsi, "Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku, dan dari ruh Muhammad, aku ciptakan seluruh alam semesta." Dengan demikian, hakikat rahasia salawat di dalam diri menjadi perjalanan pulang ke kampung asal, kembali menyaksikan wajah Allah yang maha indah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu mengingkariku." Sehingga dalam tiap-tiap helaan nafas yang berisi solawat, hamba merasakan kehadiran Allah dan Rasul-Nya, yang menjadikannya hidup dalam cahaya cinta, rahmat, dan keselamatan yang tidak terputus, hingga bertemu kembali dalam keadaan ridho dan diridhoi.